Teman-teman pernah nggak merasa kita sudah kerja keras ya untuk membesarkan bisnis, sewa influencer mahal, pasang iklan di sana sini, tapi pas lapor pajak kok malahan petugasnya bilang biayanya nggak bisa dianggap sebagai biaya. Aku dengan Raymond, sekarang kita akan menyelami mengenai biaya promosi dan hubungannya dengan biaya pemasaran dari sisi perpajakan. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke era sistem baru yang namanya Cortex ini. Sistem ini bukan cuma ganti baju aja ya teman-teman, tapi benar-benar mengubah cara kita melaporkan pajak penghasilan khususnya untuk PPh badan kita. Terutama soal biaya promosi yang sekarang punya tempat begitu istimewa di lampiran SPT tahunan badan. Nah, di sini aku akan jelasin semuanya dengan bahasa yang sesederhana mungkin, tapi tentunya punya dasar hukum yang kuat, biar teman-teman nggak salah langkah nih. Oke, kita mulai ya. Dari hal yang paling dasar, tapi sering bikin kita sendiri bingung, yaitu bedanya biaya pemasaran sama biaya promosi. Oke, apa itu? Secara umum di dunia bisnis, pemasaran atau marketing, itu adalah payung besarnya teman-teman. Ibaratnya kalau kita mau bikin pesta, pemasaran itu mulai dari milih tema, nentuin biaya yang siapa yang diundang, nyiapin dekorasi, sampai mikirin gimana caranya orang pulang bawa kesan yang baik. Tapi kalau biaya promosi di dalam kacamata pajak, definisinya itu lebih sempit dan juga tajam. Berdasarkan PMK nomor 2 tahun 2010 tentang biaya promosi dan juga penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, pada pasal 1 angka 1-nya disebutkan bahwa biaya promosi adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan, mempromosikan, dan atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Jadi, promosi itu adalah seperti bensinnya buat narik minat orang secara instan, sedangkan pemasaran itu adalah mesin mobilnya secara keseluruhan. Di laporan keuangan, teman-teman mungkin mencatat semuanya sebagai satu akun biaya pemasaran. Tapi pas masuk ke dunia perpajakan, kita harus bisa memilah nih, mana yang benar-benar masuk kategori promosi, agar bisa tentunya diakui sebagai pengurang pajak. Kenapa sih kita ini harus pusing membedakan keduanya? Karena di sistem Cortex, DJP sudah menyiapkan formulir khusus yang sangat detail terkait dengan biaya promosi ini. Teman-teman harus pahami dulu bahwa biaya promosi ini sifatnya sebenarnya adalah deductible expense atau biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Isinya bilang seperti ini teman-teman. Kalau besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangin dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Hal ini termasuk biaya yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan biaya usaha. Nah, promosi ini masuk dalam kategori tentunya 3M tersebut, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu tadi. Atau ya, kita singkat deh dengan nama biaya 3M. Masalahnya di mana teman-teman? Kalau teman-teman asal masukin angka tanpa bisa membuktikan kalau itu benar-benar untuk promosi, petugas pajak bakal curiga untuk hal ini. Dianggapnya cuma biaya fiktif aja atau pengeluaran pribadi yang dibungkus nama keren seperti nama promosi. Di sistem Cortex, biaya promosi ini harus dilaporkan secara terpisah dalam lampiran 11A bagian 1 yang isinya adalah daftar nominatif biaya promosi. Nah, dengan lampiran ini teman-teman diminta buat jabarin satu persatu. Siapa yang terima uangnya, alamatnya di mana, sampai nomor identitasnya. Nggak cukup sampai situ, diminta juga nomor bukti potongnya berapa. Hal ini dilakukan karena sistem Cortex sebenarnya didesain untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi, di mana data yang teman-teman input akan langsung dicocokkan dengan data pihak lain yang menerima penghasilan tersebut. Jadi, kalau teman bilang bayar iklan ke sebuah agensi sebesar 100 juta rupiah, sistem akan ngecek nih apakah agensi itu juga lapor terima uang 100 juta dari teman-teman. Transparansi inilah yang bikin biaya promosi dan juga biaya lainnya nggak bisa lagi dianggap remeh atau diisi asal-asalan deh, dan berarti ekualisasi juga tentunya harus dilakukan. Contoh sederhananya gini teman-teman, bayangkan teman-teman ini punya usaha warung makan, teman-teman ngeluarin duit buat cetak brosur, pasang iklan di media sosial, sama bayar sewa booth di pameran kuliner. Total biayanya misalnya 50 juta rupiah. Nah, 50 juta ini teman-teman harus bisa tunjukin siapa yang cetak brosurnya, siapa vendor iklannya, dan siapa pengelola pamerannya, bukan pemerannya ya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa kasih rinciannya di lampiran itu, maka biaya 50 juta tadi bakal dikoreksi alias dianggap nggak ada oleh pajak.
Efeknya apa? Tentunya laba teman-teman jadi kelihatan lebih besar di mata pajak dan akhirnya pajak yang harus dibayar pun jadi membengkak. Sakit banget kan? Sudah keluar duit buat promosi tapi malah disuruh bayar pajak lebih banyak lagi gara-gara admin yang berantakan. Berikutnya kita akan masuk ke video yang kedua yaitu terkait dengan biaya sampel kepada masyarakat umum dan juga pasal 6 terkait dengan daftar nominatif khususnya biaya promosi yang harus dilaporkan di Kortex ini. Oke teman-teman, see you, bye-bye.